Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi atas kerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, topik apa yang akan kita bahas kali ini? SEI Network atau jaringan SEI. Nah, SEI ini juga bergerak di bidang decentralized finance, tetapi fokusnya lebih ke arah decentralized exchange atau perdagangan terdesentralisasi, di mana di dalam decentralized exchange itu kita bisa menjual atau membeli aset kripto gitu ya. Nah, ketika kita beroperasi atau kita berinteraksi dengan satu platform DEX atau Decentralized Exchange, yang kita harapkan adalah proses trading itu berjalan dengan cepat gitu ya. Jadi hitungannya tidak hanya detik tapi juga mestinya sampai millisecond. Cuman masalahnya kalau kita melakukan atau mengeksekusi sebuah perintah di Ethereum, itu waktu tunggunya bisa sampai 10 menit atau bahkan mungkin sampai setengah jam ketika jaringan itu congested. Nah, makanya si SEI Network itu punya satu misi untuk menyelesaikan masalah soal itu ya, congestion, kemudian soal skalabilitas yang dialami oleh aplikasi-aplikasi DEX yang ada sekarang. Itu dilakukan dengan menciptakan sebuah arsitektur baru. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan nanti kita akan melihat apakah si SEI ini benar-benar cocok atau paling cepat untuk kebutuhan perdagangan di atas blockchain atau decentralized exchange. Nah, SEI Network itu apa? SEI Network itu sebenarnya layer 1 ya. Mirip seperti. Jadi posisinya seperti Ethereum, seperti Solana, kemudian ada Radix, kemudian ada SEI. Nah, fokusnya adalah high performance DEX dan aplikasi DeFi, tapi terutama untuk DEX. Nah, dia dibangun dengan menggunakan SDK-nya miliknya Cosmos. Nah, jadi kalau di sini kita lihat, oh ternyata Cosmos itu sangat berperan gitu ya dalam ekosistem blockchain. Buktinya apa? SEI Network itu bisa dibangun dengan menggunakan Cosmos. Padahal Cosmos sendiri kan lahir dari si platform Cosmos ya terutama ya, dengan aset natifnya namanya Atom. Ternyata SDK-nya bisa dipakai untuk membuat blockchain lainnya. Dalam hal ini SEI Network. Kenapa Cosmos itu sangat digemari? Karena dia modular, artinya tinggal bongkar pasang mana yang mau dipakai, itu tinggal dieksekusi saja. Fokusnya adalah low latency, fast finality, dan high throughput. Nah, ini bahasa-bahasa jaringan ya. Intinya adalah tingkat kecepatan transfer atau transaksi itu jadi cepat. Nah, jadi fokusnya saya itu merupakan DEX atau DeFi. Jadi tidak general purpose seperti Ethereum. Nah, jadi nilai yang ditawarkan oleh SEI, dia time to finality-nya cukup cepat karena di bawah setengah detik, 500 millisecond. Di bawah 500 millisecond ya. Kemudian ada namanya order matching engine. Jadi sebenarnya order matching engine ini adanya di centralized exchange atau CEX. Kalau di centralized exchange itu ada order book. Dia menggunakan order book. Artinya ketika orang memasukkan permintaan atau bid dan supply atau supply dan demand itu bisa kelihatan gitu ya. Bid dan ask-nya. Jadi orang mau membeli sekian, orang mau menjual sekian angkanya. Kemudian yang melakukan eksekusi itu namanya matching engine. Nah, matching engine itu umumnya tidak ada di komponen blockchain atau tidak ada di platform blockchain yang biasa, tetapi ini diimplementasikan oleh si SEI Network jadi satu
komponen yang native, artinya memang sudah ada dan disiapkan. Jadi tidak perlu AMM, formatnya tidak perlu AMM, formatnya adalah order book, artinya bisa beli bisa jual, ordernya bisa ditaruh di situ. Nah ini cukup menarik ya. Jadi use case-nya memang sangat fokus ke trading ya. Kemudian tradingnya ya fokusnya adalah performa. Jadi performanya harus tinggi untuk mengeksekusi perintah trading. Nah itu yang difokuskan oleh si Sei. Nah jadi ada satu sistem konsensus yang unik namanya twin turbo, seperti mobil ya, twin turbo. Apa itu twin turbo? Jadi twin turbo konsensus itu yang pertama adalah optimistic block propagation. Jadi ini merupakan mengirim blok-blok baru itu dikirim meskipun belum divalidasi, gitu ya. Jadi optimistik karena ya dianggap blok itu betul. Jadilah dia langsung dikirim ke node yang lain, dikirim ke jaringan SEI. Itu optimistik. Kemudian namanya intelligent block propagation. Jadi artinya tidak semua informasi dalam blok itu dikirim. Hanya data-data yang tidak ada itu baru dikirim gitu ya. Jadi lebih dioptimasi di bidang pengiriman atau komunikasi antar node, komunikasi di dalam jaringan blockchain-nya. Nah, jadi dengan adanya optimasi komunikasi jaringan itu latensinya bisa dikurangi. Artinya si performa dalam jaringan plus konsensusnya itu bisa ditingkatkan tanpa harus tanpa harus kompromi dengan safety atau security. Nah, jadi Twin Turbo ini diklaim lebih cepat dari Tendermint. Padahal Tendermint kan salah satu yang disukai ya, salah satu yang favorit karena memang tingkat kecepatannya tinggi. Tapi Twin Turbonya Sei ini diklaim lebih cepat dari Tendermint. Nah, kemudian ada juga paralel eksekusi secara paralel ya untuk perintah-perintah trade yang mungkin tidak saling berhubungan gitu ya. Itu bisa dieksekusi. Kalau trade-nya saling berhubungan mungkin harus secara serial, tapi bisa kalau trade yang tidak terkait satu sama lain bisa langsung dieksekusi. Kalau misalnya eksekusi secara paralel itu tentu saja mengurai congestion dan meningkatkan throughput ketimbang sistem-sistem yang mengeksekusi trade satu persatu, itu pasti lama gitu ya. Nah, jadi kalau ada market volatility itu sangat membantu. Jadi begitu ada volatility, ada peluang untuk dieksekusi, itu harus secepatnya dieksekusi ketimbang nanti harus menunggu sampai misalnya harganya kembali normal misalnya. Nah, itu kan jadi merugikan si trader. Nah, kita akan bahas soal native order matching engine yang fitur unik yang ada di dalam Sei Network. Nah, biasanya kalau di smart contract atau si DEX berbasis smart contract itu menggunakan AMM. Jadi smart contract dipakai untuk matching order. Sebenarnya bukan matching order ya. Tinggal dibeli gitu ya. Jadi sudah ada liquidity pool-nya, tinggal dibeli. Jadi yang masalah adalah bagaimana menentukan pricing atau harga dari sebuah aset atau dua pasang aset. Satu pasang aset ya, dua aset. Nah, tapi kalau saya ini punya built-in matching di dalam protokol level. Nah, artinya kita bisa membuat central limit order book secara on-chain. Yang biasanya itu ada off-chain atau biasanya dilakukan oleh centralized exchange, ini bisa dilakukan secara on-chain plus bisa membuat order book gitu. Nah, artinya bisa price discovery-nya bisa lebih baik, kemudian trade-nya bisa dilakukan secara cepat, lebih optimis ya, lebih efisien. Artinya experience yang kita biasanya dapat di dalam centralized exchange itu bisa ditransfer ke DeFi. Artinya semua manfaat yang ada dalam CEX centralized exchange bisa juga kita dapatkan di DeFi. Dalam hal ini DeFi yang berjalan di atas Sei Network. Nah, kalau kita bandingkan antara Sei dengan blockchain yang lain, kalau Ethereum misalnya itu general purpose, lebih lambat, kemudian bergantung pada rollup. Ini bergantung pada rollup untuk kepentingan optimasi atau skalabilitas ya. Nah, kalau Solana itu tidak ada rollup, tidak ada layer 2, tapi kompleks untuk developer. Cepat tapi cukup kompleks. Kemudian lebih cenderung sentralistik. Kalau Cosmos itu memang general,
kemudian modular, tetapi tidak ada built-in trading support seperti yang di SEI. Nah, kalau SEI memang fokusnya di trading ya, tadi ya ada built-in trading support untuk matching order ya. Nah, use case-nya untuk SEI apa? Ada DEX, seperti contohnya Vortex Protocol, kemudian NFT Marketplace, kemudian derivatif dan perpetual, gitu ya. Semua bisa dibangun, kemudian prediction market. Jadi di sini adalah kombinasi antara matching order system dengan speed. Kemudian high frequency trading bot juga bisa dibangun di atas SEI. Nah, SEI sendiri merupakan satu utility token atau native tokennya yang ada dalam SEI network. Bisa dipakai untuk membayar gas fee. Kemudian governance juga bisa dipakai. Kemudian staking. Kemudian insentif untuk market makers dan validator. Jadi validator akan mendapatkan insentif berupa SEI token. Nah, bagaimana dengan ekosistemnya? Nah, ternyata SEI Network itu didukung oleh investor yang cukup besar, namanya Multicoin dan Jump Crypto. Nah, Jump Crypto kan cukup punya nama ya di dalam ekosistem blockchain. Kemudian jumlah dari DEX dan DeFi apps-nya juga makin berkembang. Meskipun nama SEI Network itu juga belum populer, tetapi sudah mulai banyak sekali DEX dan DeFi apps yang bergabung dalam SEI Network. Kemudian untuk developernya, karena dia berbasis Cosmos, memang mungkin masih belum banyak dipakai, tapi kalau mereka yang sudah pernah mengembangkan aplikasi berbasis Cosmos, bisa juga mengembangkan di SEI Network. Nah, itu keuntungannya. Kemudian untuk soal interoperabilitas dengan chain Cosmos lain, itu bisa menggunakan IBC keuntungannya, atau Inter-Blockchain Communication. Karena kan dia dibangun dengan menggunakan Cosmos SDK, artinya IBC juga bisa dipakai di SEI Network. Interoperabilitasnya bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan chain Cosmos yang lain. Nah, bagaimana dengan speed antara SEI lawan Solana lawan Sui? Kalau SEI itu finality di bawah setengah detik ya, deterministic throughput. Kalau Solana lebih cepat sebenarnya 400 millisecond gitu ya, tapi lebih kompleks runtime-nya. Kalau Sui object based model gitu ya, lebih cepat, tetapi dia memang merupakan satu ekosistem yang baru ya, Sui. Kalau SEI lebih soal consistent performance, fokusnya pada trading load. Nah, jadi si speed battle ini memang masih berlangsung gitu ya antara SEI, Solana, dan Sui. Mungkin beberapa platform lain yang mengaku sebagai blockchain yang punya tingkat performa yang tinggi, misalnya Redix. Tantangan dan limitasi ekosistemnya memang masih baru ya, aplikasinya masih sangat sedikit kalau dibandingkan Ethereum dan Solana. Kemudian resiko sentralisasi, jadi validator set jumlahnya mungkin masih belum terlalu banyak. Kemudian adopsi market masih dalam tahap yang early. Kemudian soal likuiditas juga masih bermasalah karena masih kecil gitu ya likuiditasnya. Nah, jadi teknologi meskipun yang ditawarkan itu menarik ya di dalam SEI Network, tetapi traction atau tingkat adopsi juga jadi penting. Apakah nanti SEI Network masih bisa bertahan atau nanti gagal ya, terkait dengan traction dan adopsi. Summary, nah tadi kita sudah bahas soal SEI, bagaimana SEI ini merupakan platform blockchain layer 1 yang purpose built, artinya memang dia punya fokus di bidang tertentu, yaitu soal decentralized exchange atau DeFi. Fitur uniknya ada Twin Turbo Consensus, tadi ya sudah dibahas soal konsensus, bagaimana blok itu bisa dioptimasi supaya bisa ditransfer lebih cepat. Kemudian native matching engine untuk memberikan performa seperti halnya yang ada dalam centralized exchange. Kemudian optimasi untuk speed, throughput, dan fairness. Kemudian masih berusia muda SEI Network ini. Kemudian kita akan lihat apakah SEI Network ini bisa berkompetisi dengan blockchain-blockchain yang sudah lebih established. Sampai di sini video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.